merasa demam, nggak enak badan, nyeri sendi, hidung buntet, nyeri tenggorokan, udah, yang lakukan pertama adalah isoman. Welcome to Peng Peng Peng. Yo bosku, kembali lagi dengan saya Dr. Tirta di sebuah konten bernama Suara Tirta. Pada kali ini kita akan merespon berbagai info terkini terutama tentang kesehatan. Sebelumnya saya mendoakan cepat sembuh untuk beberapa tim saya yang kena COVID, 2 orang. Tapi alhamdulillah gejalanya ringan karena sudah vaksin lengkap. Dan lucunya Cingoks malah kena tipes dan DB alias mencretan. Semoga semua cepat sembuh. Dan semoga buat kalian yang terkena penyakit apapun itu dikaruniai kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Amin. Jadi gini, Indonesia menuju puncak gelombang 3 yang sebenarnya sudah diutarakan di video saya dari berbulan-bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah berkat vaksinasi 2 dosis, gejala yang berat bisa ditekan. Tapi angka meninggal per hari udah nembus di atas 100 lagi. Dan bagi saya angka yang meninggal itu bukan sekedar angka, tapi merupakan, bayangin kuburan gitu banyak. Nah, kasusnya sekarang mencapai 40.000 atau 50.000 per hari. Tapi alhamdulillah 2 hari terakhir menunjukkan angka penurunan. Dan sesuai tren, biasanya kalau Jakarta sudah selesai atau agak menurun, akan malah yang naik adalah luar Jakarta. Dalam hal ini yang naik sekarang adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nanti setelah Jawa selesai, yang naik akan luar Jawa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah karena perpindahan manusia atau mobilisasi. Kalian mau debat konspirasi, bodoh amat. Yang jelas, yang kita bisa tarik adalah semoga aja COVID ini bisa terkontrol sebelum puasa. Puasa itu 2 April kalau nggak salah. Jadi harapannya akhir Maret kelar. Tapi ada berbagai statement yang menurut saya patut kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah statement Bapak Luhut yang mengatakan, ya sebenarnya nggak usah panik, kalau kamu udah 2 dosis, jalan-jalan nggak apa-apa. Dejavu ucapan siapa? Saya. Sebenarnya semua dokter mengutarakan hal yang sama, dengan catatan Anda sudah mendapatkan 2 dosis, dan tentu menjauhi tempat keramaian. Jadi nggak apa-apa jalan-jalan, tapi jangan jumawa. Boleh takut, tapi nggak ketakutan. Sebenarnya Omikron ini gejalanya tuh mirip-mirip ya sama flu. Jadi mata merah, hidung pedas, kadang buntet, gak enak badan tapi cuma 2 hari. Nah yang parah adalah karena di musim peralihan gini dan badai, kadang COVID-nya itu disertai dengan DB dan tipes. Nah itu yang menyebabkan terjadinya penumpukan. Jadi sekarang COVID itu nggak sendirian. COVID ini sekarang malah kenanya double. Kalau nggak kena DB ya kena tipes. Kadang kena DB tipes malah sama COVID. Pentingnya booster ya kalau kamu sudah diundang jelas penting. Pertanyaannya adalah kapan ini menurun? Ya kalau Jakarta ini udah tren penurunan, ya kan? Tapi kalau luar Jakarta kita nggak tahu. Yang jelas jika Anda terkena COVID, sekarang kenali gejalanya dulu. Kalau Anda sudah merasa demam, nggak enak badan, nyeri sendi, hidung buntet, nyeri tenggorokan, udah. Yang lakukan pertama adalah isoman. Kalau kamu masih bisa PCR. Tapi kalau nggak ada duit buat PCR, langsung isoman. Beli paracetamol terlebih dahulu untuk menurunkan demam, dan beli vitamin C 500 mg 2 kali sehari, ditambah vitamin D3 1000 intraunit 1 kali sehari. Dan makan makanan yang kaya protein, telur, kuning putih, sop-sopan yang hangat. Karena cairan hangat atau air hangat kayak sop atau jahe hangat, jahe merah itu akan melegakan nyeri akibat radang tenggorokan dan bisa mengurangi hidung buntet. Lebih baik memang harus swab PCR. Nah, semua orang yang kontak dengan orang yang udah positif COVID, simple, pilihannya cuma 2. Kamu mau swab antigen atau kamu tinggal isoman 5 hari. Kalau selama 5 hari kamu nggak ada gejala, aman. Itu cara menangani COVID yang sekarang. Nah, buat kalian yang memiliki keluarga yang ada komorbid, kayak sesak napas, asma,
atau tekanan darah tinggi, terus hipertensi sama aja sih, diabetes mellitus, cancer, penyakit autoimun, alergi, lansia, itu sebaiknya langsung dibawa vaskes terdekat atau diberikan ke isolasi terpusat. Tapi kalau untuk anak muda, habis swab PCR bisa isoman. Untuk kalangan Jabodetabek tinggal klaim hasil PCR-nya ke web Kemenkes. Gimana supaya mencegah kita terkena COVID? Oke, yang pertama kita harus olahraga 3 kali seminggu minimal dengan intensitas 30 menit. Karena di dalam fisik yang kuat ada imun yang kuat. Di dalam fisik yang sehat ada imun yang kuat. Dan kedua, suplemen. Suplemen ini kamu bisa minum susu, ya kan? Bisa minum vitamin, bisa buah-buahan, jus, madu juga nggak masalah. Habis itu tahu diri, membersihkan handphone. Handphone ini layarnya ini mukanya Jisoo, ya kan? Saya fans Aditya Jisoo. Ini sangat infeksius. Kalian harus rutin membersihkan handphone itu tiap hari sekali. Bisa memakai tisu basah atau disinfektan, cairan, semprot. Dan cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan sesudah ke WC, dan sebelum masuk kamar. Kita itu tidak akan bisa mencegah COVID ini. COVID itu inevitable. Jadi semua orang pasti cepat atau lambat akan kena. Entah itu OTG tanpa gejala atau gejala ringan. That's it. Nah, berikutnya yang bisa kita berikan atau beritahukan itu adalah buat masyarakat, stop untuk membuat gaduh dengan menyebarkan hoax. Kayak chemtrail. Chemtrail itu kan sisa buangan gas jet. Dan ada yang mengatakan COVID dari polusi, padahal ppm 2,5 ya enggak juga. Saya buktinya sepedanya fine-fine aja gitu. Dan orang yang terkena COVID ini rata-rata yang beban kerjanya berlebihan, terutama yang kerja di kantoran atau kerja di lingkungan ber-AC dan sering bertemu orang dan imunnya nggak stabil. Nah, kapan selesai? Dugaan saya sih, dengan melihat tren, kemungkinan besar sebelum puasa akan ada tren penurunan. Apakah setuju dengan ucapan Bapak Luhut? Iya. Karena memang Pak Luhut kalau kita baca secara utuh, judulnya doang trigger, clickbait. Sebenarnya isi utuhnya adalah silakan jalan-jalan tapi patuhi prokes. Karena kita nggak mungkin di rumah doang. Mungkin bagi orang yang punya uang, itu di rumah doang akan biasa aja. Tapi orang yang nggak punya uang atau orang yang memang struggle, pasti harus keluar untuk kerja cari uang. Kalau sakit ya tinggal rehat. Begitupun dengan infeksi yang lain. Menyoroti dengan kasus yang kemarin ada wisatawan yang sempat positif COVID dan jalan-jalan di Malang. Nah, orang-orang kayak gini yang harus ditindak. Karena namanya orang sakit itu harusnya di rumah, bed rest. Bukan sok-sokan malah keluar jalan-jalan. Dan buat kalian yang bisa dilakukan, kalau memang kantornya kebijakannya WFH, patuhi. Tapi kalau kerja di kantor, ada yang pilek langsung suruh pulang. Mengenai kabar karantina bisa diadakan tergantung dari WHO. Dan buat kalian yang olahraga, jika aktivitas fisiknya itu berat, yang dikategorikan berat itu adalah kalau misal heart rate-nya di atas 50-75%, itu masih bisa olahraga di outdoor nggak pakai masker, dengan catatan di sekelilingnya itu 1 meter dari jarak sekitarnya. Kalau nggak mau ribet ya olahraga di rumah, kecuali kalian memang pengen endurance kayak saya yang sepedaan. Itu aja ya sekelas info dari saya, semoga edukasi ini bermanfaat buat kalian semua.